Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di kesempatan hari ini kita bisa tatap muka walaupun hanya melalui video. Nah, untuk hari ini akan membahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Nah, anak-anak di sini tentang Kerajaan Mataram kuno ya. Kerajaan Mataram kuno itu diperkirakan berada di daerah Sleman, Yogyakarta. Pendiri kerajaan kuno adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya itu merupakan penerang dari kerajaan Galuh yang melarikan diri dari kerajaan pamannya. Nah, dalam pelariannya ia lalu mendirikan kerajaan yang diberi nama Mataram. Berita tentang berdirinya Mataram kuno itu tertulis di dalam Prasasti Canggal. Nah, yang kedua, di sini kita akan membahas tentang wangsa Kerajaan Mataram kuno. Nah, wangsa Kerajaan Mataram kuno itu terdiri dari dua wangsa. Yang pertama adalah wangsa Sanjaya, yang kedua adalah wangsa Sailendra. Nah, di sini wangsa Sanjaya itu terdiri dari raja-raja yang memerintah di Kerajaan Mataram kuno atau yang disebut dengan dinasti Sanjaya. Yang pertama di sini ada dinasti Sanjaya, yang kedua rajanya adalah Maharaja Panangkaran, yang ketiga adalah Maharaja Panunggalan, yang keempat Maharaja Wakaiwarak, yang kelima adalah Maharaja Rakai Garung, yang keenam adalah Maharaja Rakai Pikatan, yang ketujuh Maharaja Rakai Kayuwangi, kedelapan Maharaja Rakai Waktu Humalang, yang kesembilan adalah Rakai Balitung. Nah, setelah itu ada juga wangsa Sailendra. Nah, di sini wangsa Sailendra itu hanya 5 raja yang memerintah di wangsa Sailendra. Yang pertama ada Banu, yang kedua adalah Raja Wisnu, yang ketiga adalah Raja Indra, yang keempat itu adalah Samaratungga, yang kelima adalah Pramowardhani. Nah, setelah adanya kehidupan politik tadi terdiri dari dua wangsa atau dinasti, di sini ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram kuno di sini sudah sangat tinggi. Sikap itu dibuktikan dari mereka yang bergotong royong dan membangun Candi Borobudur. Nah, masa Candi Borobudur dibangun itu adalah masa wangsa Sailendra. Yang mendirikannya adalah pada saat itu adalah raja dari Sailendra ya. Nah, setelah itu kehidupan sosial tadi ya di Kerajaan Mataram juga dibuktikan adanya kepatuhan hukum pada semua pihak. Jadi tidak memilih bahwa itu adalah keturunan raja ataupun rakyat jelata. Jadi hukuman kalau sudah salah, raja ataupun masyarakat tetap dihukum sesuai kehidupan pada saat itu. Nah, peraturan hukum yang dibuat oleh penduduk desa tersebut juga sangat dihormati oleh semua kalangan, baik kalangan pegawai istana atau kalangan masyarakat biasa. Itu adalah tentang kehidupan sosial. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi di Kerajaan Mataram, karena Kerajaan Mataram kuno itu adalah di pedalaman, maka di sini masyarakatnya adalah agraris. Jadi kalau agraris itu adalah masyarakatnya pertanian, kehidupannya adalah pertanian. Nah, letaknya di pedalaman dan daerah yang sangat subur. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, Mataram mulai mengembangkan kehidupan pelayaran. Jadi di dalam kehidupan ekonomi itu, selain kehidupannya agraris, adalah kehidupan pelayaran.
Nah, hal ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Balitung yang memanfaatkan Sungai Bengawan Solo sebagai lalu lintas perdagangan menuju pantai utara Jawa Timur. Adanya perkembangan perekonomian, maka timbul dugaan bahwa dipindahkannya dari Jawa Timur karena alasan tersebut. Jadi, alasan perekonomian dari kehidupan Kerajaan Mataram dipindahkan ke Jawa Timur karena adanya lalu lintas perdagangan di pantai utara. Nah, itu adalah tentang Kerajaan Mataram kuno. Mungkin anak-anak di sini dengan mempelajari tentang Kerajaan Mataram kuno, kalian akan lebih tahu bagaimana tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia atau di Nusantara sebelum kita masuk agama Islam. Nah, sampai di sini mungkin Ibu untuk Kerajaan Mataram kuno tadi sudah dijelaskan tentang Mataram kunonya, tentang kehidupan wangsa ada dua, wangsa Sailendra dan wangsa Sanjaya, kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, mudah-mudahan dengan adanya materi tentang Kerajaan Mataram kuno, kalian bisa mengetahui tentang Kerajaan Mataram kuno. Nah, di masa pandemi ini mudah-mudahan kalian lebih mengutamakan kesehatan, tetapi untuk belajar juga di rumah harus lebih belajarnya harus lebih aktif lagi. Karena apa? Karena sebentar lagi kalian akan adanya ulangan semester ganjil ya untuk kelas 10. Sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.